Kalau rintangan itu masih berlanjut, tentu pelan-pelan akan mampu Anda tanggulangi. Ya, kalau rintangan tersebut terlalu besar, saya berharap Anda menyimak ulang buku tahun lalu. Saya khawatir Anda sahabat Sonora, khususnya yang bersio anjing. Kami hadir menemui Anda. Saya katakan kami, padahal saya sendirian. Tentunya saya Kang Hongkian. Juga mewakili sahabat-sahabat saya di Radio Sonora, baik sebagai staf maupun kru dan semuanya deh. Ya. Yang kesemuanya itu termasuk saya tentunya punya kepedulian terhadap Anda. Itulah sebabnya di samping acara kita setiap hari Jumat malam jam 8, ya, tentunya kini hadir juga untuk mengupas bagaimanakah keberuntungan sio anjing di tahun babi tanah Imlek 2570 sekarang ini. Oleh sebab itu saudara, dan agar pemahaman Anda lebih gampang dikukuhkan ke dalam benak, saya berharap Anda membuka halaman 275 dari buku yang saya tulis ini, Tahun Babi Tanah Imlek 2570, yang berpredikat prinsip dan toleransi gemilangkan keberuntungan. Ya, karena penting saudara untuk menyimaknya dengan seksama mungkin. Nah, oleh sebab itu saya akan bacakan nih untuk Anda syair yang mengawali maksud saya pembahasan saya ini. Oke saudara, tolong disimak baik-baik. Gagasan mencuat, langkah sukses mantap menapak. Karenanya lambungkan asa, tiadakan kiat, maksud saya niat berkaca. Kemas toleransi, waspadai kemelekatan bagai cecak. Ya. Hindari penawaran tak logis, terlebih prospek abstrak. Niscaya keberuntungan semarak bahkan membludak. Saudara, saya ulangi ya. Gagasan mencuat, langkah sukses mantap menapak. Ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, Anda yang bersio anjing di tahun sebelumnya, yakni tahun anjing tanah Imlek 2569, tentunya sesama anjing memiliki minat yang berkesesuaian. Maksud saya sionya loh ya. Nah, karena itu ada satu tarik menarik, satu keinginan yang sama sehingga ada konflik. Walaupun konflik itu kecil, dikhawatirkan justru Anda akan mengalami masalah yang cukup merumitkan. Namun itu telah berlalu saudara. Di tahun babi tanah ini perlu Anda pahami bahwa langkah sukses mantap menapak. Tentunya kalau gagasan Anda mencuat. Nah, supaya gagasan Anda mencuat, tentunya Anda harus lupakan berbagai rintangan di tahun lalu. Kalau rintangan itu masih berlanjut, tentu pelan-pelan akan mampu Anda tanggulangi. Ya, kalau rintangan tersebut terlalu besar, saya berharap Anda menyimak ulang buku tahun lalu. Saya khawatir Anda melanggar pantangannya. Tapi kalau tidak,
Tentu tahun babi tanah adalah sebuah lembaran baru di mana langkah Anda akan banyak berubah dan menuju ke prospek yang jauh lebih baik. Ya, itulah sebabnya gagasan perlu Anda kembangkan dengan sebaik mungkin. Karenanya lambungkan asa, tiadakan niat berkacak. Nah, di sini ada satu kalimat yang maknanya ada dua. Yang pertama, lambungkan asa. Jadi harapan Anda harus ditingkatkan, ya. Jadi bukan sekedar meningkat loh ya, lambung. Nah kalau dilambungkan kan satu lompatan yang tinggi ya. Nah kalau lompatan yang tinggi tentu membutuhkan kecermatan. Nah dan kecermatan itu harus Anda tuangkan dalam perencanaan yang matang. Nah lambungkan asa, tiadakan niat berkacak. Nah kalau Anda berkacak Anda maksudnya tahu nggak? Nih, ya, itu namanya angku, sombong. Itu menggagalkan asa Anda sendiri. Dengan kata lain, tiada gagasan yang bersifat positif membangun kalau Anda angkuh. Jadi Anda harus buang jauh-jauh sikap berkacak Anda patut menggantikannya dengan sikap empati dan simpati. Itu tidak sulit karena sebagai pribadi bersio anjing yang terkenal dengan kesetiaan, tentu mudah sekali untuk hal semacam itu. Ya, Anda sekali lagi saya katakan setia sebagai yang bersio anjing. Ya, Anda punya prinsip. Ya. Tetapi yang saya khawatirkan sekali kalau Anda terlalu setia, melekat bagaikan cecak, itu namanya toleransi yang kebablasan. Nah kalau toleransi Anda kebablasan, ya Anda gagal. Nah di samping itu, melekat bagai cecak dapat kita artikan juga Anda terlalu kukuh dengan pendirian Anda, ya, terlalu setia sehingga tidak menoleransikan satu negosiasi. Ini juga salah, ya. Jadi Anda harus lebih fleksibel, itu yang dimaksudkan. Kemas toleransi, waspadai kemelekatan bagai cecak. Betul kan? Tadi udah saya katakan, kalau kita berkacak, takutnya kemelekatan kita justru bagaikan cecak. Kita lihat cecak kalau udah nempel di langit-langit, itu juga nggak akan jatuh gitu ya. Nah, kita harus lebih fleksibel. Hindari penawaran tak logis, ya. Terlebih prospek abstrak. Kenapa saya katakan tidak logis? Yang bersio anjing itu lahir dengan pembawaan unsur logam dengan sisipan tanah. Artinya Anda itu punya asa, punya harapan, ambisi yang mumpuni. Artinya dapat diandalkan. Anda akan setia kepada tabel yang Anda buat. Nah ini penting. Jangan sampai kemalasan kemudian menggagalkan asa kita. Jadi semangat itu harus disubstitusikan, ya, didongkrak dengan kedisiplinan, ya. Nah, tetapi kalau unsur tanah tadi saya katakan di tahun ini pun yang berperan adalah tanah dengan air, ya. Nah sehingga tanahnya betul-betul tertimbun. Nah kalau tanahnya menimbun banyak sekali, Anda terlalu bijak. Nah kebijakan itu jangan sampai jadi kebablasan juga.
Nah, kalau kebijakan yang kebablasan, kita gampang aja tuh percaya. Sehingga hal-hal yang tidak logis juga kita percaya. Nah, ini salah. Ya, dengan kata lain, tahun babi tanah memberikan peluang yang besar buat kemajuan Anda. Apalagi kalau kita bandingkan dengan setahun yang lalu. Tetapi tahun babi tanah juga mempunyai ranjau-ranjaunya bagi Anda. Sehingga kalau Anda tidak cermat, Anda akan kena ranjau yang bersifat tidak logis tadi, ya. Sehingga di sini dibilang terlebih prospek abstrak. Jadi kalau prospek yang belum berkepastian, jangan Anda ambil. Anda harus pasti dulu, ya. A sampai Z prospek tersebut sudah dihitung, nggak ada celah, ya. Paling nggak perhitungan Anda sudah 90% misalnya, ya 10% ada pertimbangan lebih baik lagi lah, ya. Jadi jangan terburu nafsu, apalagi terhadap proyek mercusuar, proyek yang betul-betul wah, ya, yang banyak cuma diomongin, kemudian minta duit dulu sebagai pelancar, bullshit, bohong, ya. Jadi hati-hati itu, ya. Di tahun babi tanah Anda harus waspadai hal-hal yang semacam itu. Dengan kata lain, jangan pernah menspekulasikan sepak terjang Anda. Nah, di sini di kalimat terakhir, niscaya keberuntungan semarak bahkan membludak. Ya, kalau Anda nggak perlu kekurangan prospek kok. Kalau prospek yang abstrak kita buang, bukan berarti kita kekurangan, karena prospeknya banyak. Ya, daripada kita ambil yang besar, ambil yang kecil-kecil. Nah, kalau yang kecil-kecil ini banyak, kan besar juga, saudara. Ya, jadi jangan terpesona dengan kemasan, tapi lihatlah kontennya, isinya. Kadang-kadang kemasan itu bisa merancukan, ya, bisa membuat kita kehilangan objektivitas, ya. Jadi saudara, pada prinsipnya prospek Anda di tahun babi tanah terbuka dan harus Anda manfaatkan itu, ya. Nah, untuk menghilangkan ranjaunya, saya berharap, apalagi kalau Anda punya buku ini, tolong disimak, ya, baik-baik. Jangan sampai ranjau tersebut melukai kaki Anda, ya. Dan kalau itu Anda kelola dengan baik dan benar, niscaya tahun babi tanah ini merupakan tahun di mana keberuntungan mampu Anda raih seoptimal mungkin. Oke saudara, sukses.